Ya malam semuanya. Gak kemalaman ya, karena ada tamu aku. Jadi ada tamu, jadi iya barusan selesai nih. Tamunya barusan pulang. Tapi kan saya melihat marketnya kok agak galau, jadi kan ya udah minimal aku share sebentar, mungkin setengah jam aja ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, minimal teman-teman apa dapat update-nya. Jadi saya mungkin tidak bahas terlalu banyak koin, yang sentral-sentral aja. Ya malam, karena barusan ada tamu saya. Yuk di tap-tap layarnya dulu yuk. Nanti saya cuma akan bahas di koin-koin yang sentral aja, seperti BTC. Iya makasih. Ya malam BTC ya. Ya biar kumpul dulu aja. Yuk di tap-tap layarnya dulu yuk teman-teman semua. Saya cuma setengah jam, nanti sampai jam 12 saya selesai. Tapi minimal itu ya, dapat poinnya aja. Dapat poinnya, intisarinya apa. Kalau BTC dominan, cenderungnya masih ya naik turun aja. Jadi potensinya seperti apa untuk BTC down. Untuk BTC down mau tambah muatan sih bentar. Nanti kita pantau dulu ya. Harusnya tidak masalah sih. Karena ini tidak kuat kok. Ini bukan ini memang set B aja. Tujuannya nanti besok itu lebih berat. Kalau feeling kok besok baru merah kencang. Ya, kalau hari ini karena ini tidak kuat juga kan di sini. Dia paling short lagi. Ya malam. Saya sebentar tok ya, mungkin setengah jam karena tadi ada teman baru pulang sampean malam agaan. Jadi mungkin setengah jam aja. Jadi kalau teman-teman yang Om BTC down gimana? BTC down sebenarnya cicil aja enggak masalah. Nanti kalau mamanya Om bisa enggak nge-week ke atas ke 29.300 20 umpamanya di MA 25 lagi nge-week. Enggak masalah kan, cuman melihat satu hari aja, enggak apa-apa. Cicili aja. Kalau untuk BTC down, ETH down sudah enggak usah takut. Ya. Santai aja karena targetnya aja. Kalau yang tipe down untuk ETF down kamu BTC sama ETH ya, ini khususnya ya, itu tidak usah mbok bingungi. Saya sendiri aja sudah tak diemin aja. Paling kalau yang itu tak take profit, marginnya bukan modalnya yang tak jual. Jadi kalau mau beli beli aja, cicil aja. Jadi makasih semuanya. Apa nanti tujuannya kan ke sini aja yang penting. Poinnya aja yang penting. Ditunggu aja penjualannya nanti di 25 sampai 25.800. Jadi konsentrasinya ke TPM-nya. Kalau yang tipe dan kalau di atas MA 99 ini masih oke sekali. Untuk cicil ETH dan BTC down itu masih oke sekali. Gitu ya. Jadi market kecenderungan seperti ini ya lebih aman menurut saya daripada beli reguler, lebih baik beli tipe down. Itu lebih safety. Lebih aman menurut aku. Ya. Jangan BNB doang ya. BNB jangan dilawan dulu. BNB jangan dilawan dulu. Ya. Yang konsentrasinya di BTC sama ETH aja dulu. BNB jangan dilawan dulu ya. Engko mbok lawan ngono. BNB ini masih mau naik repot. Ya, ini bukan downnya bukan BNB ya. BNB tidak usah dilawan. Karena belum tentu juga dia turun. BNB bisa naik dulu bisa. Gitu ya. Pola yang sama enggak sama ada yang apa toh? Coba zoom outbox. Maksudnya apa toh? Kok rasa nganggo bahasa zoom keluar BTC. Ora usah nganggo basa Inggris-Inggrisan Indonesia. Ku wong luar apa wong Indonesia iki? Jadi
BTC itu adalah dia naik setengah tahun dan setengah tahunnya tumbang. Nanti targetnya ke berapa? Targetnya ke mungkin ya, kalau sampai September maupun November maupun Desember kemungkinan berpotensi sampai 19.500 lagi. Sangat berpotensi. Coba zoom out BTC iki wong luar iki. Aku ora ngerti Inggris. Areanya nanti kalau November dan Desember ya. November dan Desember itu kurang lebih antara 19 sekian sampai 21 ya, 21.400. Ini areanya. Maksudnya Om sama enggak polanya ATH yang dulu. Lah ATH yang mana? Kan ATH ono akeh. Iki engko sing dipikirke DN kok bulan. Karena bahasanya bahasa itu kayak orang luar, nanti pemahamannya kecil tok, sedikit tok. Jadi kalau saat ini ATH-nya itu untuk 1 tahun sebelum halving itu adalah setengah tahun itu adalah. Jadi maknanya untuk saat ini setengah tahun naik, setengah tahun turun. Ini sebelum 1 tahun sebelum halving. Ya. Bahasa Inggrisnya jadi B. -1 minus tahun sederenge halving. Ngonten niku. Ngertos mboten? Maksudnya diperkecil biar kelihatan cat BTC-nya. Diperkecil biar kelihatan cat BTC-nya. B. Iki ra ngene. Wah angel kuwi. Wong luar ya angel. Wis ora usah di kuwi lah. Ben sak ngertine. Ya. Bahasa Inggrismu jos ngono om. Lah piye? Iki piye? Basa isane Jawa ngono iso aku. Iya toh. Aku iso nek basa Jawa malah iso. Wis kok men gaspol aku malah. Ngonten niku nggih. Lah yo kowe wong Indo leren bahasa Inggrisan barang asem tenan iki. Nggih, ngertos to? Lah ya nggih ngonten. Kalau ATH-nya gini. Kalau ATH-nya untuk saat ini belum halving loh. Jadi belum ATH. ATH-nya nanti posisinya adalah 2025. Kalau 2025 bisa lebih tinggi dari itu. Jadi kan polanya gini ya. Ini kan naik terus di Januari terus Februarinya baru tumbang ya. Tumbangnya areanya sekitar 17.500 sampai 19.000-an. Mungkin ringnya di sini. Terus kalau ATH-nya yang di sini ini lebih tinggi dari sebelumnya, menurut saya lebih tinggi. Bisa sampai $100.000 sampai $140.000 saya percaya. Kalau yang ATH 2024 sampai 2025. ATH kemarin loh Om hampir menyentuh 1M sama pola setengah sama. Ya ndak sama wong kowe berharap halving ndak halving kok. Jadi gini, kamu ingat ora anyaran ning ngene iki. Ya tak jelasi sih. Wis ora usah ngetik sih, tak jelasi sih. Ya. Jadi ini adalah waktu 2023 itu adalah 1 tahun sebelum halving. Makna 1 tahun sebelum halving itu berbeda dengan halving. Jadi halving itu pada saat halving itu 2020 itu adalah dia naik secara bull run atau orang menyebutnya adalah halving, sesi halving atau altcoin session terbentuk secara maraton bersamaan dengan kondisi halvingnya dari BTC. Nah, kalau saat ini mbok tanya tahun ini apakah sama dengan ATH, ya salah, karena tahunnya beda.
Ini 1 tahun sebelum halving ya kamu gambarannya di 2019. Jadi 1 tahun sebelum halving itu kenapa? 1 tahun sebelum halving itu adalah setengah tahun naik, setengah tahun tumbang. Setengah tahun tumbang. Lah kalau kamu bicara soal ATH ya aku mau jelaskan ini piye. Iki saya mbok takon iki harga tertinggi 1 tahun sebelum halving. Apa halving apa kowe ora ngerti. Lah iki bedone adoh gitu. Maksudnya itu yang mbok tanyakan ini kabur gitu loh. Mudeng ndak? Kalau ngomong ATH wong iki 1 tahun sebelum halving. Jadi jangan bermimpi ATH itu harga tertinggi. Berarti kan kamu bicara soal halving, sedangkan saat ini 1 tahun sebelum halving. Lah sing mbok takon ki sing ndi? Gitu. Bang Calvin iso jelas ya iki. Sing kemarin itu tahun piro? Aku mau tanya. Sing mbok tanya iki itu tahun berapa? Lah ya sing mbok tanya iki wis kabur kok pembahasannya kok. Wis saiki intine nyicil wae ngawur meneh iki. Ning dhuwur mbok kon nyicil iki piye? Sekarang belum ada ya, lagi kowe ilmu teko ndi? Nah, pertanyaan gitu. Wis ngene wae ra wis timbang kowe kok timbang komen. Kowe komen rak jelas, intine ora mudeng. Tak jelaske. Ya. Karena ini mindsetnya, kowe iki mindsetnya ATH. Mimpi. Ya, aku jawabanku kuwi mimpi. Kenapa mimpi? Karena 1 tahun sebelum halving itu adalah setengah tahun itu naik, setengah tahun tumbang. Ya gue bicara ATH kan berarti pengen yang dhuwur toh. Itu besok tumbang sampai Februari baru naik nanti di 2000 Februari sampai 2025. Makanya gue tak jawab omong ora mudeng. Karena nopo? Kamu sudah terbrainwash bahwa saat ini ATH dan altcoin season. Lah mbok cicil napa wong barang tumbang kok dicicil dulu. Makanya didengerin dulu. Daya wis kowe rasa kekan bisik kowe rungokne sik. Ya, rungokke sik. Makane kowe aja kekan komen, aja kuwi sik. Kowe rungokke sik, engko nek bar engko gen mudeng. Ya. Yen durung-durung wis berargumen, kok ora mudeng tak nanggep. Jadi gini loh. Ini saat ini aku mau karena gini ya, teman-teman. Ini pada kabur cara berpikirnya. Karena apa? Kowe iki do ndelok YouTuber sing bicaranya cuman sepatah kata. Tapi dia bicara enggak salah sebetulnya. ATH bulan nanti 2025 itu akan ke 100.000 sampai 140.000 dolar. Ora salah. Iki apa to iki? ATH 2021. Wis ta, kowe iki meneng wae iki Jovi, yen kowe ngoceh to tak blokir kowe. Kowe iki meh takon apa mengel? Lah aku malah bingung to. Rungokke sik. Ya. 2021 kuwi bulan halving. Iki durung halving. Kok kowe cerita halving ki apa gitu lho.
Jadi aja pembodohan akhirnya. Ini belum halving, 1 tahun sebelum halving 2023. Halving iki kok besok tanggalnya wis ana April 2024. Kuwi halving. Lah kowe yang bicara soal 2021, kuwi posisine halvingnya 2020. Berarti kan atase halving. Lah kowe ngomong iki pesta. Sing mbok bicarakan kan pesta to. Berarti to. Pesta dari halving. Sama ndak? Lah saiki tak kasih statement saat ini iki ora halving. Saat ini adalah 1 tahun sebelum halving. 1 tahun sebelum halving apa? Naik setengah tahun sampai Juni, terus tumbang. Lah dicicil iki sing mbok cicil apa mecicil iki malah ono nih. Udah enggak? Dari sinilah kita bahas ini terus. Biyen kowe iki ra sangkut. Ya, iki siji iki. Karena dia ini tukang ngeyel iki model ngene-ngene iki. Mudah enggak? Percaya kowe. Ora beliau ngeyel tok nggo sini. Wis kan ndelok YouTube ya. Jovi iki lho. Lah takon dijelaske engko bulan 2025. Lah kowe ora mudeng ngono yen aku ndelok. Sing mbok takon ki apa ya to? ATH-ne iki padha apa ora ATH-ne? Lah iki kan saat ini yang ngomong ATH ini tahun ini ya ora padha dengan 2021 karena tahun ini 2023 1 tahun sebelum halving. Bar iki ngomong halving 2024. Loh. Ngerti ra? Aku ki koyo ngajari cah TK malahan. Tak blokir ya. Ini ya. Sorry ya. Karena aku ini akan membuat kekacauan. Ya, maaf, saya ngomong langsung tak blokir, tak eksekusi. Ya wis benginya nih malah wong meh butuh. Untukku ya malah ketemu bocah koyo ngene iki. Ya. Nah, ini BTC ini ya teman-teman, kayaknya perlu menunggu besok malam. Karena besok malam ini kalau secara riwayat kan tumbang yang sebetulnya itu kan Agustus sekitar tanggal 7 tanggal 8. Yaitu memang prosesnya. Ini sedang dalam proses. Kalau dilihat dari polanya juga memang dia enggak naik juga enggak banyak. Kalaupun besok umpamanya teman-teman melihat dia masih naik sedikit perlawanan di sini tidak apa-apa. Betulnya yang penting tujuannya teman-teman. Tujuan dari kondisi market saat ini seperti apa. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan tuh ini malah momentumnya ini. Dia mau naik dulu terserah sedikit atau mau tumbang langsung boleh. Tapi yang penting adalah tujuannya dari toyibnya di sini. Jadi nanti teman-teman akan melihat itu digarisin aja, target tetap sama 25.000 dan 25.800. Jadi targetnya tetap. Jadi kalau teman-teman yang sudah di BTC down, ETH down, kita kan belinya cuman BTC down dan ETH down ya. Jadi kalau untuk yang reguler itu beli enggak, saya enggak punya koin reguler. Mulai tanggal 28 itu saya sudah jual semua koin reguler saya. Sol Om, ya nanti ya di sini ya. Jadi koin reguler saya itu sudah ada. Saya cuma punya ETH down dan BTC down. Turun berarti iya sudah turun, kita sudah membahas dari tanggal 28 ini sebetulnya. Jadi saya ini sebenarnya saya Bang Calvin dan teman-teman yang lama
di TBT ini ya. Kita itu beli di sini loh. Kita jual di sini, di sini, di sini, di sini jual nih BTC-nya. Dan di sini ini kita close semua market yang reguler ya. Itu kita close semua market. Berubah jadi beli BTC Don dan ETH Don. Jadi makasih Bro Enggi. Jadi kita ini apakah saat ini yang saya beli ya ETH Don dan BTC Don. Saya tidak beli koin reguler. Saya tidak beli koin reguler. Jadi tujuannya besok saya akan TPM pertama kali di mana? Tetap sama teman-teman. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Sebenarnya yang pembahasan dari kemarin itu kita sudah targetnya sudah jelas. Targetnya ada 25.000 sampai 25.800 itu nanti kita akan jual ETH, BTC Don dan BTC Don kita akan TPM pertama kali di area ini. Makasih Mev3 ya. Bro M3V6 gitu ya. Jadi targetnya nanti kalau teman-teman lihat candle Toyib ini di area sekitar 25.800 sampai 25.000, di situ ETH Don-nya boleh di take profit margin. Saya akan take profit margin ETH Don BTC Don saya di sini. Terus yang kedua, baru nanti saya akan take profit margin lagi kalau lengkuan kedua terjadi. Jadi sifat dari market itu begitu bearish memegang kontrol, dia akan di sini nanti teman-teman akan ada pola Toyib dan dia akan bernapas. Napasnya bisa kemana? Napasnya bisa di MA25 ataupun MA99. Kurang lebih gambarannya seperti apa? Seperti ini. Kadang bisa dia cuma naik di sini, kadang bisa naik di MA99. Dasarnya apa, Om? Ini dasarnya. Jadi nanti teman-teman ini kan by proses ya. Nanti teman-teman akan belajar sesuatu. Bagaimana sih cara mengatasi kondisi drop? Itu kapan momentumnya, penjualannya ETH Don, BTC Don-nya gimana? Itu teman-teman tunggu candle ini muncul. Ini candle ini. Kelihatan kan? Kalau kenapa saya bisa gambar tadi, itu bukan gambar-gambaran ngawur. Ya, saya tarik dari ring yang sama tadi. Spot yang sama, saya tarik dari sisi spot yang sama. Jadi nanti teman-teman akan temuin harganya di sini. Disinilah posisi take profit marginmu dalam BTC Don. Dia akan bernapasnya di atas MA25 atau yang biasanya lebih tinggi lagi bisa di MA99. Itu dua ring ini yang akan dibuat bernapas untuk candle Toyib ini muncul. Gitu. Nah, terus berikutnya baru short kembali. Ini di sini teman-teman nanti akan dikonfirmasi lagi candle Toyib lagi. Ini satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Cara untuk itu di sini gimana? Tandai lagi di sini. Kekunci kan? Dari support-support 1 dan 2-nya di area-area itu akan memberikan teman-teman sinyal harganya kapan. Ya kadang lebih tinggi sedikit lah, makasih gitu. Ya, jualnya gitu. Jadi TPM-nya adalah TPM-nya, cara selanya TPM ambilnya di sini. Jadi spot-spot ini mbok garisi, nanti momentumnya akan polanya seperti itu. BTC turun sampai mana Om? November sama Desember itu penurunan pertama kali. Nanti itu yang paling drastis harga di bawah. Nanti Desember itu boleh dicicil fase pertama, nyicil reguler boleh. Karena itu akan ada kenaikan sampai Januari. Dasarnya apa? Kita akan bedah secara riwayat. Jadi saya ini sebetulnya membahas tentang riwayat. Dan momentum itu kalau teman-teman perhatikan di live ini kita sudah bicara dari Desember. Kita akan keluar market pada Juni. Dan ini terjadi sama. Hampir mirip. Cuman bedanya kemarin keluar marketnya saya 28, ini di sini ini 26, 27.
Juni sama, ya kan? Nah terus yang drastis itu di apa? Di Agustus sampai November. Ini Agustus. Ini dia bener. Di sini kan masih ada perlawanan. Jadi ini kan Juni, Agustus toh kita sudah masukkan. Ini kemarin kan Juni dan Agustus itu masih ada perlawanan. Kalau yang masa lalu kan perlawanannya agak ke atas ya. Kalau sekarang kan sudah di sini areanya. Jadi tinggal tumbangnya aja. Prosesnya itu tinggal menunggu aja momentumnya. Jadi Agustus ini sampai nanti November itu teman-teman akan melihat penurunan. Kalau saya melihat secara market seperti itu. Dasarnya apa Om? Dasarnya mereka itu sedang mempersiapkan itu yang kalau teman-teman lihat ini adalah cup and handle. Polanya itu adalah cup and handle. Ini pola cup and handle. Ini kalau teman-teman biasa melihat cup and handle, itu polanya ya sama. Tujuannya untuk apa? Mempersiapkan dari halvingnya. Pesta besar sebetulnya. Makanya kalau dari kemarin yang bulan Juni itu masif sekali, itu berita-berita di mana-mana. Wah ini mau altcoin session tanggal 28 Juni itu kita sudah bahas. Apa yang saya lihat itu tanggal harusnya kan saya itu dari BTC harga itu ya, harga 15.850 harusnya kan seneng aja. Tapi kenapa saya jual pada waktu di sini saya melihat sudah dia tidak kuat di MA7 dan ini sudah selesai karena di sini sudah double topnya. Ini tinggal tumbangnya saja. Jadi kalaupun ada perlawanan sampai Agustus sebetulnya itu wajar dan tumbang sebetulnya. Tujuannya apa? Nanti ini teman-teman perhatikan ya. Polanya yang akan terjadi apa sih Om? Pola yang akan terjadi itu sama, cup and handle. Persiapan buat pesta yang sesungguhnya itu adalah halving. Jadi sebelum halving ini menurut saya tidak akan ada pesta besar. Nanti makna dari halvingnya tidak menggigit. Bayangno aja. Ini kalau dinaikin berarti kan ada altcoin session. Altcoin session itu terjadi di atas 4 bulan penaikan itu. Jadi sangat tidak mungkin. Jadi maka dari kemarin sudah selama 2 minggu ini kita sudah membahas bahwa kalaupun koin-koin lain yang di bawah itu bisa naik paling di atas MA99 dan tumbang kembali. Tujuannya tetap sama, yaitu mempersiapkan dari posisi halvingnya. Jadi kalau besok apa sih pola yang akan terjadi? Kurang lebih seperti ini yang saya lihat secara market ya. Tapi mungkin ini agak kelebar ke sini. Ya, inilah polanya. Tapi landai. Jadi persiapan untuk halvingnya BTC ini sendiri pun malah saya melihat dari awal sudah persiapan untuk pra halving ini harus dibentuk. Nah, ini yang saya lihat. Ini apa BTC? Ini siapa tadi? Liani gini aja. Kamu lihat YouTube-nya full. Jadi nanti biar bisa itu ya, biar bisa lebih komplit. Timbang tak bacain satu-satu nanti bingung ya. Yang baru-baru di sini toh lihat YouTube di One Crypto itu nanti teman-teman bisa tahu rangkaiannya. Om kalau bullrun itu naik turun apa naik terus? Naik terus. Kalau bullrun itu momentumnya kayak gini nanti, makanya kalau belinya itu nanti boleh di Desember sama Februari boleh. Ya. Sebenarnya sudah tidak mahal sih kalau Desember. Kalaupun ada, jadi pola yang akan terjadi itu nanti dari Desember, ini dari November ya, November ke Januari itu dinaikin dulu. Setelah itu dibanding lagi. Nah jadi ring yang akan terbentuk ke depan itu kurang lebih seperti ini.
Jadi harga Desember itu sudah susah untuk ditembus lagi, harga Desember. Jadi market ke depan kalau teman-teman nanti Januari di Februari itu teman-teman melihat di harga sekitar area 17.500 itu tidak usah kaget karena itu memang akan terjadi. 17.000 sampai 19.000. Dina iki akeh wong aneh-aneh ya. Napa ya? SRP bisa turun sampai 8.000 ya. Nanti bentar. Aku ya ora mudeng iki. Pernah terjadi enggak Om historinya berbeda? Ya pernah loh mesti. Tapi gini, maksudnya kalau posisinya rainbow chartnya itu hampir rataan sebelum halving itu pasti di bawah. Itu sudah setiap sebelum halving itu di bawah. Nah itu yang jarang berubah. Ora iso bahasa Inggris Mister Iwan, isane bahasa speak Jawa lah kuwi wis. Komen iki soalnya jadi kaku semua karena mungkin bukan orang Indonesia ini ya. Aku jadi kadang ya bingung jelasin ya. Jadi kalau harga yang di halving itu sebelum halving itu rata-rata di bawah. Rata-rata halo Bunda Ira. Rata-rata nanti kalau teman-teman nanti di Februari itu teman-teman akan melihat kondisi market di sini lagi nih. Nih, areanya sekitar 17.500 ini. Ini di sini. Jadi momentum ke depan itu yang terjadi adalah setengah tahun naik, setengah tahun turun. Turunnya areanya kemungkinan antara ini atau ini, kita belum tahu. Terus baru dinaikin kembali di bulan Juni, ya kan? Di bulan Januari, setelah Januari nanti tumbang lagi di Februari. Kurang lebih itu. Malam semua lah itu web show. Jadi seperti itu ya. Jadi momentumnya seperti itu. Jadi apakah saat ini layak dicicil lah? Ini sing layak dicicil ini karena kakean dulu YouTube slide orang buat iklan itu bulan nanti mau 140 ribu dolar tahun 2025 orang jadi bermimpi padahal mereka itu tidak tahu bahwa itu tuh setengah tahun ini yang terjadi itu adalah kenyataannya adalah penurunan. Nah ini yang kita jelasin terus biar kowe ora sangkut ya. Jadi yang ke brainwash oleh iklan-iklan mereka salah ndak wong mereka yang ngomong soal 2025 kok ora salah 2025. Tapi di tengah perjalanan 2025 ini, di 2003 ini ada tumbang. Ini yang tidak jarang orang membahas ini. Mau dikai surga tok. Wis pokoknya kok 140 ribu dolar. Ya dah. Kayak surga tok, angin segar. Ya iki kan seneng iki. Apalagi pemula. Wah kinyis-kinyis gitu ya. Selalu dikasih mimpi ini loh. Yang gini. Padahal ini ya ora salah ngomongnya 2025. Tapi kita terus ingatin di live ini bahwa 2023 itu setengah tahun naik, setengah tahun tumbang. Iki wis ning pucuk. Yen mbok cicil ya sangkut. Kondisi saat ini apa? Ini ilustrasi yang paling mudah sering kita dengar ini. Ini ada bis. Di sini penumpang adalah retail. Sopere kebelet pipis. Saya tak pipis dulu ya penumpang.
iki wis ning dhuwur lali nganrem. Begitu sopere metu glundung bise jerit-jerit. Tulung, tulung gitu. Ya dah. Rem tangan lepas, lah kuwi luweh berat. Mbek terdengar suara di dalam bis. Duk. Duk. Duk tapi alon. Ini ya. Secara teori Webb Elliott mungkin enggak Om kesana Om. Kesana di. Superneh Ferguson. Yen Ferguson kuwi luwih aman bro kawin. Karena napa? Dian ki ra tau ning jero bis. Gandul, modelnya Dian ki gandul. Gandul mburi. Jadi posisi melorot. Bisa melorot, Ferguson ki paling aman. Mau mencolot karena denen ki gandul mburi. Ya. Mau gandul buri. Gitu ya. Jadi maknanya sudah jelas ya. Intine yen beli saat ini umpamanya muda tahun pun lho 31 ki ora sepiro mau epet-epet buat apa? Wis ora usah pusing tuku ETH don BTC don wis ora usah ngelu. Wis. Biasane kalau modal biasa $1.000 ya wis beli ETH BTC don $1.100. Wis tinggal santai. Wis ora usah mikiri market engko November sama Desember mbok panen. Kok simpel, ngapain pusing-pusing. Nanti beline kapan kok kowe tukune Februari 2024. Lah kowe tukuno meh all in ra apa-apa. Ya. Februari 2024 dasarnya apa? 2024 itu halvingnya adalah April. Sebelum halving, 2 bulan sebelum halving itu adalah biasanya harga terbawahnya. Harga terbawahnya itu nanti adalah toyib. Sampean tuh sudah dari tanggal 28. Itu BTC semua koin saya sudah dari tanggal 28 sudah tak jual semua. Ini yang di live ini dari tanggal 28 itu saya sudah beli BTC Don. Itu Bang Calvin itu malah 31.500 BTC Don itu dia beli. Pokoknya siap-siap dana. Ya, betul. Kalau Februari pertengahan nanti siap dana, betul Bunda. Itu lumayan ya, nanti teman-teman dapat momentumnya ya. Februari. Lah makanya carane nyari dana piye? Ya wis tau tuku BTC Don, ETH Don. Kalau aku lho ya. Kalau aku beli BTC Don sama ETH Don $100-an. Sudah tak diemin nanti tak panen kalau posisinya kan tadi sudah dijelasin 25 sampai 25.800 itu adalah TPM pertama untuk ETH Don dan BTC Don. Jadi saya manen BTC Don itu dari marketnya BTC, cara lihatnya. Jadi TPM-nya di sini kalau nanti menyentuh area ini TPM pertama, ya kan gitu. Nanti TPM kedua kalau dia menyentuh area di bawahnya ini, gitu loh. Spotnya yang di 1.900 sama 2.100. Area 2 itu nanti kalau dia turun di sini, ini take profit marginnya di sini. Ini TPM di sini lagi. Ini TPM kedua. Ini wis November akhir. Gitu ya. Jadi caranya gitu. Ini untuk apa? Untuk modal. Modal apa? Modal untuk halving.
Umpamanya uangnya jadi naik 2 kali lipat, ya kan? Apalagi kalau teman-teman sudah bisa menyatukan antara di sini buat TPM, terus buat beliin BTC Up, nanti BTC Up ini buat beliin lagi di sini BTC Down dengan ilmu ya. Ini kan nanti di MA99 atau MA25 kan di sini kan. Polanya kan di sini. Ini yang biasa di sini sudah mudeng ini harusnya, ya kan? Nanti kan naiknya kan areanya ini atau ini. Nah, ini bisa dimainkan di BTC Up di area ini. Nanti BTC Up-nya dijual lagi di sini, beliin BTC Down biar sampai turun. Kan gitu. Dikombinasi sendiri aja. Kalau yang sudah kedalaman, Bos. Apa yang kedalaman? Enggak. Kalau bisa jadi memang di atasnya ini dikit ya, mungkin di 22.500 ya. 22.500 bisa. Ya areanya kalau yang kedua itu 22.500 atau 22 itu. Kalau kedalaman sih tidak. Kalau yang di 25 sampai 28.500 itu 25.800 menurut saya enggak. Karena itu secara riwayat seperti itu. Jadi gini teman-teman. Bagaimana cara saya menandai dari market posisi downtrend? Sebenarnya ini sangat simpel. Ini hal yang sangat dasar yang teman-teman perlu ngerti. Jadi kalau teman-teman mau lihat down, posisi drop, itu kunci aja. Nguncimu di mana? Ini semua koin, bisa mbok praktekin semua koin. Ini adalah fase yang namanya sinyal menuju pra-bearish. Pra-bearish pertama itu akan ditandai spot di 2 spot ini. Ini akan mbok kunci di sini. Kalau dia sudah tembus itu pra-bearish muncul. Ya. Pra-bearish muncul, ya itu dia naik, kalaupun naik di sini paling di MA 25 atau MA 29. Biasanya seperti itu dan tumbang kembali. Nah, pra-bearish terus setelah pra-bearish tumbangnya di sini, ukurnya dengan apa? Diukur dengan ini. Spot yang di sini atau spot yang di sekitar atasnya. Bisa ringnya di atas ini, bisa ringnya di sini. Tandain aja, oh udah masuk ya wis. Kalaupun kacau situ ya enggak masalah. Gitu loh, ya. Tapi minimal kamu tahu gambarannya, pola ini akan arahnya kemana. Biasanya saya tandai semua spot yang ada. Jadi nanti bisa ketemu titik temunya. Biasanya kalau saya secara pribadi, saya tandai di komputer gini, tak tandai gini, oh selesai apa belum. Nanti di sini biasanya toyib. Dan tandanya itu adalah toyib. Kalau yang kedua itu sangat jelas sekali nanti. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Gitu ya. Itu caranya menjual dalam ETH Down atau BTC Down-nya. Om bisa ke 7.000 sampai 3.600. Enggak, apa lagi? Iki apa? BTC. Dan memangnya kok iso aku di pemikiran sampai 7.000? Enggak lah. Besok sampai itu pun aja paling mentok di enggak turun dari 15.000. Karena kan mining ini lebih mahal. Dasarnya mining itu lebih mahal. Karena saya mantan miner. Jadi saya tahu sorone jadi miner iki ngerti. Ya. Enggak mudah, dari penambang itu enggak mudah. Nah ini halving itu tahu intisarinya halving enggak? Halving itu adalah sesuatu pembayaran di dalam BTC, pecahan dari bloknya, dari yang dibayarnya. Contoh besok itu, ini kan masih 6,15 berapa? 125. Besok akan dibayar 3 lebih lah, 3 titik berapa. Jadi separuh lebih sedikit dari yang kemarin. Jadi sangat tidak mungkin menurut saya harga Desember itu ditembus ke bawah lagi, itu sangat kecil kemungkinan. Lah wong nambang luwih soro kok.
Bisa lebih tinggi, belum tentu di 17.500 malah saya percaya. Kalau di bawah 15.500 seperti yang kemarin di Desember di sini, saya tidak percaya. Karena secara riwayat seperti itu. Momentum demi momentum itu seperti itu. 15 ya, moga-moga, tapi saya sih enggak. Menurut saya enggak sampai. Paling di 17.500 di sini, karena secara riwayat enggak menyebutkan itu. Enggak menyebutkan bahwa kondisi marketnya itu akan lebih turun dari ini. Jadi saya cuma berpegang kepada sebuah riwayat yang, karena riwayat menurut saya itu seperti pengalaman dalam kehidupan. Jadi dalam dunia trading saya melihat itu sebenarnya maknanya sama dengan kehidupan. Kalau trading jadi contoh gini, riwayat itu menurut saya seperti pengalaman-pengalaman dalam hidup. Contoh naik sepeda jatuh, corone jatuh, oh mungkin kena jendulan. Ya mesti kita mempelajari dong bisa. Ojo sampai kena jendulan. Lah, berarti rekaman masa lalu atau sebuah pengalaman masa lalu itu akan mempermudah atau memberikan kita satu input untuk menyelesaikan masalah yang belum terjadi. Jadi riwayat itu sama dengan pengalaman kehidupan. Jadi teman-teman itu kalau mau belajar di dunia investasi, ya belajarlah riwayat. Minimal walaupun riwayat itu tidak sempurna loh ya. Saya bukan ngomong riwayat itu pasti kayak gitu, enggak. Walaupun riwayat itu tidak sempurna, tapi minimal kamu tidak terjebak di dalam satu kondisi yang rumit di dalam trading. Minimal bisa memberikan sebuah masukan penting. Menurut saya gitu. Udah boleh mulai cicil B di harga berapa lagi ki? Ini gila, aku sing bingung. Aku ki dodol barang malah tak lepasin semua, tapi wong meh do tuku ki bingung. Iya udah 18 bisa, betul itu M3V6 ya. Kalau di 18.000 itu boleh mulai dicicil, itu sudah bagus ini. Sebenarnya kalau November mungkin areanya antara 18.500 sampai 17.500 itu ring yang akan tersentuh. Jadi nanti kan ada naikan di Januari, bisa mbok take profit marginnya dulu. Modalnya tidak usah mbok jual, tidak apa-apa kalau sudah beli di November. Nanti kalaupun turun ya tinggal timba aja yang Februari dengan margin yang Januari itu. Jadi kalau saya secara pribadi nanti umpamanya di November atau Desember ini kan sudah ada bottom. Jadi nanti teman-teman setiap dari area ini teman-teman yang baru gabung di sini, teman-teman bisa lihat di YouTube saya, carilah di playlist. Itu teman-teman cari yang koreksi itu dasarnya itu ditandai oleh candle Bang Thoyib. Nah, itu di situ nanti di menit ke 12 sampai 31 itu lihat toh. Nanti akan merubah mindset teman-teman. Kita pernah live dengan membahas tentang candle Bang Thoyib ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, nanti teman-teman tuh tidak usah bingung. Teman-teman akan dikonfirmasi oleh candle Bang Thoyib. Di kapan? Di November atau Desember nanti itu 3 benang, baloknya itu meloncat. Bisa yang irah ini sembarang wis, ya kacek ora patek akeh. Ini cicil boleh-boleh. Nanti 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Sudah. Kalau dasar belimu itu candle Bang Thoyib seperti ini kamu membeli seperti paus beli. Maksudnya ngono. Karena candle ini muncul itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah 4 hal. Satu adalah berita FAD, kedua adalah panic sell, ketiga itu adalah berita FAD yang sangat hyper, dan keempat itu adalah reaksi market dari panic sell hyper itu adalah dari berita FAD hyper atau bertubi-tubi itu adalah panic sell hyper. Jadi kalau 4 kombinasi ini sudah muncul di dalam market,
itu akan menimbulkan satu sinyal yang namanya candle Bang Thoyib. Itu candle terakhir. Orang sudah panik, sell hiper. Dan ini yang dibeli oleh paus. Paus itu makannya di bawah, jualnya di sini. Nanti dia timbal lagi, paus makan di sini lagi. Candlenya Thoyib enggak? Ayo kita bedah. Semua sinyal ini akan teman-teman akan lihat candle Bang Thoyib. Nih lihat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, wis milau dhewe candle Thoyib sing ndi. Itu semua 4 5 itu candle Thoyib semua. Berjejer enggak seberapa. Gitu ya. Nah, disitulah teman-teman sebenarnya sinyalnya di live ini, intisarinya candle Bang Thoyib itu ini. Saya berharap teman-teman tidak lagi sangkut, jangan kejar-kejar ketika di atas. Kita tidak jual barang di atas kita tidak beli barang di atas MA99. Ini uangmu kecil pun, kalau mindset cara belimu sudah benar, saya yakin kamu tidak akan sangkut. Saya berharap di live ini teman-teman CBD sudah jarang sangkut lah, ya jarang lah. Kalau sampai itu ya, Om saya beli, berarti orang mbok perhatike. Kita ini ngulang terus. Ilmu seperti ini diulang terus, sebenarnya ilmu dasar sekali, teman-teman. Gitu ya. Jadi cara beli yang benar itu apa? Di bawah, bukan di atas. Ini saat ini kenapa ndak beli? Lagi iki wis gunung kok mosok mbok tuku. Ini loh benang ini bukan benang sembarangan ini. Ini MA99 ini sudah gunung, tinggal makwik. Ndak usah mbok lawan kalau ini sudah terjadi. Dasarnya apa? Ini ayo kita lihat. Dari momentum ke momentum. Lihat dari jauh market itu. Usahain di komputermu tarik setengah seperti ini, usahain lihat dari jarak jauh. Nanti kita akan ngerti pola yang terjadi. Kalau Gunung Fuji sudah muncul, jangan mbok lawan, market tumbang. Begitu juga dari bawah ke atas, market naik. Jadi MA99 ini sangat penting. Burung bubuk tak paklek apa iki? Bahasa apa ya? Durung bubuk topak lek. Oh, durung bubuk topak lek. Oh, belum lah, ini baru ini. Oke. Ini malah rak kuwi. Ini kita bahas dari tadi itu man BTC tok. Upeng-upeng BTC tok ya. Gitu ya. Cukup ya. Jadi intisarinya saat ini apa? Intisari saat ini sudah tunggu aja, besok Sabtu kemungkinan potensinya bisa merah. Karena ini sudah Agustus, tinggal nunggu ini tumbang. Wis santai sih, yang belum beli ETH don, BTC don cicil. Nggak usah bingung dicicil. Saya secara pribadi malah lebih konsentrasi di BTC don dan ETH don. Gitu. Kalau saya gitu ya, beli apa Om, ora satu kuliah nih sih reguler gak usah. Menurut aku market saat ini kalau ini BTC ini tumbang ya itu short semua teman-teman, gitu ya. ETH juga sama, itu cukup ya, apa SRP ya terakhir ya, kayak BNB galau, tapi itu ya, tunggu aja BNB mungkin akan naik di atas MA99, mungkin deh ya, ada potensi di situ, tapi kemungkinan besar cuman di 265. SRP aja ini yang banyak peminat. Ini sudah malam jadi saya akan berhenti ya, karena ini mubeng-mubeng malah di BTC tadi. Terlalu semangat di BTC ya. Enggak apa-apa. Tapi intisarinya BTC itu
arah market itu menunjukkan kemana sebenarnya dari BTC. Tuh. Kalau saya secara pribadi besok apalagi weekend, kemungkinan tumbangnya sangat tinggi sekali. Menurut saya akan tumbang tetap. Nah ini di sini ini mesti pada galau ini. Ini SRP ini mau kemana lah? Ini sebenarnya saya sudah jelasin dari kemarin bahwa SRP itu yang teman-teman inti poinnya yang teman-teman harus sadari dulu bahwa dia sudah menang. Jadi holder ini sudah sedikit mapan, secara sedikit mapan. Ya, itu poin penting. Kemenangan di dalam sidang itu sangat penting. Nah saat ini apa yang terjadi? Yang terjadi untuk market bid SRP itu gini. Ini kan dinaikin untuk FOMO yang terjadi. Tujuannya apa? Ngetes market. Ini yang terjadi lonjakan semangat bahwa kemenangan itu diapresiasi oleh para investor. Dan retailnya masuk di dalamnya. Dan termasuk marketingnya itu jitu. Jadi ini kombinasi antara marketing dan respon retail terhadap kemenangan SRP. Kurang lebih gambarannya kan gitu. Dan di sini para holder yang sudah beli di sini otomatis jual juga toh, ora mungkin menang wae toh. Ya toh? Lah kenapa terjadi saat ini koreksi? Ini adalah menentukan market, ini sedang membaca. Menurut saya lebih tepatnya gini. SRP ini harga tepatnya iki piro? Kan orang ini bingung dong, Mas Yan. Itu butuh keputusan di dalam investor atau keputusan di dalam market. Ini tepatnya harga berapa? Ya tunggu sampai kempes. Bisa di sini toh ya. Kalau dia besok melawan sampai ke atas ya berarti memang di sini dipertahankan dan dianggap bahwa ini harga ini sudah oke lah. Kemarin sempat nyentuh di area ini dan mantul kembali dan mereka nyari pola yang melawan arus ya berarti itu menjadi pertimbangan bahwa SRP akan ada potensi yang berbeda kan gitu anggapannya. Tapi kalau enggak BTC-nya turun besok dia turun juga lagi ya berarti dia mengikuti market BTC kan. Nah tergantung dari posisi harga stabilnya berapa. Yang teman-teman perlu perhatikan, kalau saya secara pribadi, mungkin area yang akan disentuh pertama kali bisa jadi area yang ini yang mungkin jadi MA99 ke depan di sini, area 0,9. Kalau dia masih turun lagi ke bawah lagi, kemungkinan dia akan ke 0,48. Kalau sangat ekstrim akan ke 0,4, kita tidak ngerti. Tapi minimal kalau kamu nyicil dari 0,59 itu ketolong. Jangan nyicilmu ning dhuwur kene. Ini orang jualan kalau dibeli ya konyol. Gitu loh. Ya, gitu ya intisarinya ya. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman yang belum beli ya wis sabar loh. Kalau dia bisa punya potensi 0,59 ya itu rezekimu. Om kalau nanti naik om, ya itu bingung lagi. Saya kan bingung kalau saya secara pribadi berarti saya kehilangan momentum. Saya tidak mau beli kalau sudah di atas. Kalau tanya saya tidak akan beli di atas. Karena buat saya itu saya tidak mau beli di atas. Setelah saya belajar tentang Thoyib ini saya tidak mau. Pembelian di atas itu konyol menurut saya. Saya cari penyakit berarti. Jadi kalau mau beli di mana ya di bawah MA99 atau lebih bawah dari MA99. Dah beli SRP Don pas harga 11.000 om. Loh, apa ana SRP Don lan ra ono? Di Binen ndak ada, belinya nendi. Ada bang, long-termnya Cardano masih koreksi janganlah. Nanti aja kalau Cardano itu kan naik di MA99 aja dan tumbang lagi.
lebih baik nanti kalau semua koin itu saat ini tidak bagus mbok beli. Wong ini mau tumbang. Ya kalau mau beli ya di pegon. Saya tidak punya reguler sama sekali. Saya cuma beli ETH Don dan BTC Don. Sampai kapan? Sampai nanti dipanen, sampai saya akan jual marginnya terus sampai bulan November. Baru saya lepas semua ETH Don dan BTC Don saya. Baru berubah menjadi itu boleh mulai dicicil reguler Desember awal. Sama nanti Januari dijual. Sebagian nanti Februari itu baru track Februari pertengahan. Itu ya. Oh di baby, oh aku tidak tahu sih, tidak pernah itu. Halving, kalau halving kira-kira di berapa? Halving itu berarti ini kan kamu membahasnya bulan ya, tahun 2025. 2025 kemungkinan besar kalau di $3 lebih bisa untuk ada gitu ya, 4-5 dolaran lah. Nah terus apa, tapi jangan beli saat ini, wong mau turun setengah tahun lagi kok. Belinya nanti, koin itu belinya Februari. Saya tidak beli koin saat ini. Saya belinya cuman itu ETH Don dan BTC Don. Saya tidak punya koin. Koin saya BTC sudah sakura semua. Sudah tidak ada koin lagi. Aku udah lama bang dari 2021. Maksudnya ya kamu kalau udah lama dari 2021 ya mesti sangkut dong. Nah 21 aneh pucuk nih dulu. Kalau mbok beli Cardano ya wah iki luwih mumet meneh iki. Kamu jangan cerita gini ya. Saya DCA terus. Ya itu ilmu yang salah. Jadi janganlah kita ini seperti itu terus ini ya teman-teman. Oke lah, tak bahas ada ya. Ini biar menjadi, karena ini ada kasus ya seperti ini, saya akan bahas, tak bantu untuk bisa mencerahkan cara berpikir para investor, terutama teman-teman ini yang pemula. Karena kita ini bolehlah kita tuh punya kesalahan, tapi kita kalau salah dalam lubang yang sama itu namanya kita jarak. Nah, kalau bahasanya itu ya, namanya kita itu kebal terhadap kesalahan gitu. Nah menurut saya ini yang harus dibongkar dari mindsetnya para trader di Indonesia, karena kita ini karena masih baru itu dicekoi yang namanya apa, DCA di pucuk itu adalah DCA itu adalah pembodohan menurut saya. Bisa aku ngomong terus terang nih. Ya, apalagi ada istilahnya dulu gini. Ya udah nanti kita naik lagi, suatu saat naik lagi. Ya kenapa kalau naik lagi kenapa kita harus beli neng pucuk gunung? Gitu loh. Berarti kan salah gitu loh. Jadi CL itu tidak haram, itu takono Bang Calvin. CL itu tidak haram. Nah ini kita dicekoi, ditanamkan bahwa CL itu haram. CL itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang kekalahan. Sopo sih ngomong? Enggak pucuk kok. Nah yang 2021 ya pucuk loh. Maksudnya ora pucuk. Setengah pucuk. Nah, ya yang ceset mbok buku wong denen bandari ya. Mbok buku ya ajur mumur to. Nah bandari ya salah sijine ya denen kuwi. Nah sekarang kalau orang jual barang sakake sing nampani siapa? Ya Exin. Lah mosok paus terus, paus sing ndi? Kan gitu. Ini kalau 2021 ya, 2021 kiki loh. Jalik sing ndi?
Nah kalau dari atas sing di dari atas. Tapi ini 2021 ya habis berat gitu. Yang berarti di atas dan paling atas toh. Maksudnya gini ya, maksudnya gini. Kalau seandainya teman-teman menghadapi kondisi market sudah di sini, ora jadi CCA terus. Iki duitmu sak kandang yo entek. Carane piye? CL gitu loh. Bahkan ada ya statement yang masa lalu gini. Kalau ora kuat ndeloki markete, aplikasinya dihapus. Aku sampai guyu TV. Aku kadang ngerenungi omongan gitu dia. Tak pikir ini sebenarnya gue ngajari ngapusi awakmu dewi gitu loh. Lah bayangin loh, wes sangkut buat berdamai dengan dirimu mbok hapus aplikasi nih. Tapi tetap ajur luwean mumur. Ya menurut aku ini bukan solusi, ini namanya gue menghindari masalah. Gue nono mungkin ning hidup ya nono masalah wis rasa tak selesai ge tak lupakan, berusaha untuk aku tidak mengingat itu. Jenengane aku sampe ndak bisa berpikir kok iso ngene yo iki orang ngajari gue malah ngajari ndak masuk gitu loh menurut saya. Yo hadapi masalahnya apa gitu loh, dituntaskan. Kalau memang perlu masalahnya perlu di DCA, kalau belum terlalu berat bisa di DCA ya di DCA. Kalau memang kira-kira abot wis bakal jungkel, yo jombok lawan. Berarti apa? Dieksekusi. Dia apa? Di CL. Beli lagi di bawah. Lah kan ada tipe don. Kalau sudah tahu market berat, makanya kan kalau ditanyai beli apa, aku kira duit koin. Intinya aku rak belum tuku koin ke posisi di atas seperti ini. Marketnya itu apa? Kalau di bawah di sini kemarin suruh beli ya beli ada. Naik toh di MA 99 dan akan tumbang lagi, kita sudah bahas. Sebenarnya naik nih teman-teman sudah dapat margin ya. Tumbang lagi tuh. Ya habis. Sebetulnya ini bisanya cuma di scalping. Ini yang mebar. Oh, yang itu kan berarti kamu ndak sangkut, kamu cerita beli. Ya, oke gitu ya. Cukup ya semua ya. Ya sini cukup lah. Gitu ya. 1 jam. Cukup ya. Sudah malam. Makasih Bang Calvin. Ban iki MV6 ki apa Bang Melki apa piye to? Aku tuh tok lama ya ndak ketemu Bang Melki ya. Iya ndak. Ndak pernah kelihatan loh Bang Melki ini. Bro Oka, makasih, Ponic Beauty, PSD, Ton, Gultom, Billy, Hendrik, terus Moses, Irfan, Lancar Kaca, Bro Edi Sunawan, Hindra, terus Beriana, Bro Dwi, Jerry, Popol, Gumelar, Pika, dan teman-teman yang lain ya semua. Untuk Bro Hengki juga makasih semuanya, Bunda Ira juga, Omiko ya. Oke, itu cukup ya untuk market saat ini. Kurang lebih ya setway aja. Besok kemungkinan besar menurut saya akan, baru aja login sudah dari tadi ini ngantuk sudah Blue Wupon. Besok lagi ya, nanti lihat aja di YouTube aja bisa. Kurang lebih marketnya sama sebetulnya, kecenderungannya masih target tetap sama 25 sampai 25.800 untuk target tumbang
di Agustus atau September awal, targetnya sama. Ya BTC Sidway ketentuannya besok kan Sabtu weekend, hati-hati mungkin akan tumbang kembali juga bisa. Kalaupun naik juga tidak terlalu banyak, cuman Sidway biasa, tinggal menunggu waktu aja untuk tumbang. Agustus ini tumbang, sabar aja. Yang dibeli apa yang dibeli, kalau mau aman ya BTC down, ETH down, udah itu aja. Nggak usah beli yang lain, nggak usah. Besok belinya koin-koin reguler itu nanti kalau sudah teman-teman Desember awal maupun Februari pertengahan, nah itu baru beli koin reguler. Tapi kalau saat ini menurut saya tidak perlu teman-teman tuh punya koin reguler, menurut aku ya juga tidak perlu. Lebih baik beli ETH down dan BTC down. Dan itu sepele, dengan uang kecil. Besok kalau Februari bisa buat modal. Tujuannya kan itu. Gitu. Loh, LTC drop kok. Lah kowe ra mlebu ning Telegram mau, soalnya Telegram ya wis full. Di Telegram itu sudah diinfo bahwa maksudnya LTC mulai tumbang. LTC jangan. Buat apa wong LTC itu sudah tinggi kok. Tumbang itu LTC bakal tumbang. Percuma, kamu jangan keracunan pasar-pasaran atau itu apa, atau pasar dadaan ya. LTC itu sudah tinggi sama dengan BTC, tinggal tumbangnya. Kalau menurut saya sudah keluar, Kupol keluar aja dari LTC. Buat apa? Itu turun itu sampai nanti November ya, turun sampai November. Mau gabung tele tidak bisa, sudah full ya, sudah full, tidak bisa itu ya. Oke, terima kasih. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.